Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hawlin minal ahwali muqtahami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini hari Rabu ya. Alhamdulillah kita masih bisa diberi kesempatan untuk melakukan aktivitas rutinitas sebagaimana biasa meskipun tidak dalam keadaan tatap muka bersama. Anak-anak melanjutkan bab kemarin kita maknani bab tauhid ya, maknani, nerjemah dan belajar ngi'rab bab tauhid. Hari ini keterangan pertama, berarti ada keterangan lanjutan untuk bab tauhid. Sebagaimana yang saya jelaskan kemarin bahwa banyak sekali di antara anak-anak yang masih belum mengerjakan kuis ya. Ada beberapa yang kuisnya masih di bawah nilai rata-rata, ada yang nilainya 40, ada yang 20, padahal instruksinya jika nilainya 60 ke bawah maka harus mengulangi ya. Karena apa? Karena itu nanti nilainya yang akan kita jadikan nilai harian. Nilai akumulatifnya akan kita jadikan nilai pertimbangan untuk ujian ya. Mohon diperhatikan dengan betul karena ini waktunya juga panjang dan lama sekali, bisa kalian lakukan kapanpun dan dimanapun seyogyanya. Yang nilainya masih merah 20, 40 penting masih di bawah 60 ke bawah, 61 enggak wajib ya, 60 ke bawah maka wajib mengulangi pengerjaan kuis mulai dari kuis 1, 2, dan 3 di pertemuan sebelumnya. Sebelum kita melanjutkan keterangan bab tauhid, mari kita baca nazoman mulai dari bab naat dan tauhid. Diaturkan bersama-sama di rumahnya masing-masing. Kebiasaan yang biasanya kita lakukan di madrasah kita bawa ke rumah. Bismillahirrahmanirrahim. An-na'tu imma rafi'un li mudmari ya'udu lil man'uti aw li mudhari fa awwalul qismaini minhu atbi'i man'utahu min asyratin li arba'i fi wahidin min awjuhil i'rabi min raf'in aw khafdin aw intisabi kadza minal ifradi wat tadhkiri wadiddi wat ta'rifi wat tankiri ka qaulina ja'al ghulamul fadilu wa ja'a ma'hu niswatun hawamilu wa saniyal qismaini minhu afridi wa injarul man'utu ghairu mufradi waj'alhu fit ta'nisi wat tadhkiri mutabiqan lil mudharil madhkuri
misaluhu qad ja'a hurratani muntalikun zawjahumal abdani wa misluhu ata ghulamun sa'ilah zawjatuhu an dainihal muhtajilah wa atba'ul ma'tufa bil ma'tufi alaihi fi i'rabihil ma'rufi wa tastawil asma'u wal af'alu fi itba'i kullim mithlahu iyu'tafi bil wawi wal fa'a wa am wa thumma hatta wa bal wala walakin imma kaja'a zaidun thumma amrun akrimi zaidan wa amran bil liqa wal mat'ami wa fi'atun lam ya'kulu aw yahduru hatta yafuta aw yazulal munkaru wa jaizun fil ismi ayu akada fayatba'ul muakkidul muakkada fi aujuhil i'rabi wat ta'rifi la munakkarin fa'an muakkadin khala wa lafdhuhul masyhuru fihi arba'u nafsun wa ainun thumma kullun ajma'u wa ghairuha tawabi'un li ajma'a min akta'in wa abta'in wa absa'a kaja'a zaidun nafsuhu wa kul ara jaisyal amiri kullahu ta'akhara wa tuftu hawlal qawmi ajma'ina matbu'atan binahwi akta'ina wa intu akid kilmatan a'ataha bilafdiha ka qawlikan tahan-taha. Bab taukid. Taukid adalah tabe yang ketiga ya. Tabe ada 4, na'at, atof, taukid dan badal. Yang pertama kita kemarin sudah belajar bab na'at. Na'at itu apa? Na'at adalah sifat, kata sifat yang baik, yang rajin, yang mulia, yang malas. Nah, itu namanya na'at. Kalau di dalam makna biasanya pakai tanda nun. Tabe yang kedua maktuf. Maktuf itu kata penghubung kalau dalam bahasa Indonesia. Kemarin ada bilwawi wal fa'au wa am wa thumma hatta wa bal wala walakin imma. Misal sampean ingin menghubungkan dua kata, mereka punya satu hukum biar tidak mengulang-ulang. Misalnya Zaid dan Fatimah datang. Nah, cukup menggunakan kata dan, tidak perlu mengulang-ulang. Zaid datang dan Fatimah datang, tidak perlu ada dua kata datang. Cukup digabung dengan menggunakan kata penghubung Zaid dan Fatimah datang. Selanjutnya bab taukid. Kemarin jika ada yang lupa silakan disimak lagi keterangannya, catatannya dibuka lagi ya. Bab taukid. Wa jaizun fil ismi ayu akada fayatba'ul muakkidul muakkada. Taukid adalah lafaz yang menguatkan kalimat sebelumnya. Fungsi daripada taukid ini adalah untuk menguatkan atau mengokohkan fi aujuhil i'rabi wa ta'rifila. Adapun taukid atau muakkid harus mengikuti muakkad dalam i'rab dan ma'rifatnya. Kalau muakkadnya rafa, taukidnya juga rafa. Muakkadnya nasab, taukidnya nasab. Muakkadnya jar, taukidnya jar. Dan jika muakkadnya jazm, tidak ada jazm karena kalimat isim ya. Dan ma'rifatnya, nah, dari kata-kata ini bahwa taukid itu pasti ma'rifat, tidak mungkin nakirah. Paham ya anak-anak? Walafdhuhul masyhuru fihi arba'u nafsun wa ainun thumma kullun ajma'u.
Lafaz taukid yang masyhur ada 4, ada nafsun, ainun, kullun, dan ajma'u. Sebelum kita lanjutkan di bait ketiga ini, perlu kita pahami bahwa taukid ini macamnya ada 2. Ada taukid lafzi dan taukid maknawi. Ada taukid, ada lafzi, ada maknawi. Apa itu taukid lafzi? Taukid lafzi ini diterangkan di bait terakhir. Wa in tu'akid kilmatan a'attaha bilafziha kakaulikan tahan-taha. Taukid lafzi adalah taukid yang menguatkan lafaz sebelumnya atau mu'akkad dengan cara mengulang-ulang lafaz taukidnya. Misal sampean ingin mengokohkan kata Zaidun. Zaid datang. Ja'a Zaidun. Sampean ingin mentaukiti lafaz Zaidun, maka Zaidunnya ini tinggal diulang. Ja'a Zaidun, Zaidun. Di sini ada 2 kata Zaidun. Lafaz yang mengikuti berarti yang terakhir ini disebut taukid. Lafaz sebelumnya yang dikuatkan namanya mu'akkad. Nih, taukid lafzi, ja'a Zaidun, Zaidun. Ingin menguatkan yang ja'anya boleh, maka ja'a Zaidun. Cara basa Jawa nih maknane ja'a wis teko sapa Zaidun, Zaidun iya Zaid. Zaid sing teko. Nah, ini untuk mentaukiti lafaz Zaidun yang pertama. Kalau contoh selanjutnya nih ja'a Zaidun. Ja'a wis teko, ja'a iya wis teko sapa Zaidun, Zaid. Wis teko Zaid mau. Nah, ini adalah taukid. Taukid itu ada yaknya, jangan keliru nih nulis ya, ada yaknya, ini biasanya kurang yaknya. Paham ya, taukid lafzi tinggal mengulang lafaz yang sama. Dan lafaz yang kedua tadi yang disebut taukid, lafaz yang pertama namanya mu'akkad. Yes. Ada taukid maknawi. Taukid maknawi itu taukid yang mengokohkan lafaz sebelumnya dengan menggunakan salah satu lafaz taukid yang masyhur, yang ada 4. Tadi apa? Nafsun, ainun, kullun, dan ajma'u. Ada taukid tapi menggunakan salah satu 4 masyhur ini namanya taukid maknawi. Paham ya anak-anak? Tuh, walafdzul masyhuru fihi arba'u nafsun wa ainun tsumma kullun ajma'u. Wa ghairuha tawabi'un li ajma'a min aqta'in wa abta'in wa absa'a. Selain 4 lafaz taukid yang masyhur adalah tawabi'u ajma'u, yakni lafaz-lafaz yang jatuh setelah ajma'u itu ada 3 macamnya, aqta'u, abta'u, dan absa'u. Ini semua baitnya sudah kita terangkan. Lanjut ke faedah lafaz-lafaz taukid. Jadi masing-masing lafaz taukid itu ada faedahnya masing-masing. Ini yang saya tuliskan di papan, nanti disalin di buku masing-masing. Lafaz taukid ada 7, yang 4 ini yang masyhur, yang terkenal, yang ngehits. Nah, ini ada 4 ini. Ada nafsun, ainun, kullun, dan ajma'u. Yang 3 ini cuma ikut saja, ikut kepada lafaz ajma'u. Faedah daripada lafaz taukid yang pertama yakni nafsun dan ainun adalah lidaf'i ma yutawahamu maknal majazi, untuk
menghilangkan atau untuk menolak kemungkinan makna majas. Makna majas itu apa? Makna kiasan. Berarti pasti diri mu'akkad yang melakukan pekerjaan, bukan orang lain. Lanjut ke contoh untuk memahami makna majas ini, lanjut ke contoh. Ja'a Zaidun nafsuhu, seperti yang di bed ya. Ja'a wis teka sapa Zaidun, Zaid nafsuhu hiya awak dhewene Zaid. Diri Zaid telah datang. Berarti siapa yang datang? Ya Zaid sendiri, bukan adiknya, bukan kakaknya, bukan ibunya. Diri Zaid, juga bukan badalnya. Pokoknya Zaid sendiri, bukan orang lain. Ini menunjukkan makna majas. Cara sampeyan nek masuk biasanya, loh Bu Agustin rawuh. Nah, itu pasti ada dua kemungkinan, yang rawuh Bu Agustin sendiri ataukah badalnya. Nah, kalau sampeyan ingin menegaskan bahwa saya sendiri yang datang, maka ditaukiti dengan menggunakan lafaz nafsun. Ja'a Zaidun nafsuhu. Harus taukid ya, nafsun ini masih nakiroh, makanya kenapa butuh kepada hu. Tadi kan harus mengikuti i'rab dan ma'rifatnya. Jika zaidunnya ini mufrad ya, mufrad hu, zaidunnya mudzakkar, maka dia ikut dhamir yang mufrad mudzakkar. Lanjutnya ainun. Ainun juga begitu, fungsinya sama seperti nafsun, untuk menolak makna majas. Ja'at wis teka sapa Fatimatu Fatimah ainuha hiya awak dhewene Fatimah. Fatimah sendiri telah datang. Diri Fatimah yang datang, bukan kakaknya. Perhatikan, kalau Zaidun mufrad mudzakkar maka hu. Berhubung ini Fatimah mufrad muannas ya ha. Kalau saya ganti Zaidani maka anfusahuma. Nanti kita bahas penggunaan nafsun ainun kulun ijma'u. Yang penting sampean sekarang tahu faedah-faedah daripada lafaz-lafaz taukid. Lanjutnya lafaz taukid 3 dan 4. Ini faedahnya sama, yakni lidaf'i ma yutawahamu adamas syumuli, menolak ketiadaan makna ganda. Kulun dan ajma'u. Ara lagi ningali fi'il mudhari' ya. Lagi ningali sapa ingsun jaisal amiri ing bala tentara ne kepala kullahu hiya sakabehane jais. Saya melihat semua tentaranya kepala atau pemimpin itu, oh ini kurang, ta'akhkhara sajinya, ada ta'akhkhara, itu datang terlambat. Nah, di sini tidak hanya satu yang telat, tapi kullahu, semuanya. Yang telat enggak hanya satu orang, tapi kullahu. Kemudian tuftu wis mubeng-mubeng sapa ingsun haulal qaumi ing dalem kiwa tengene kaum ajma'ina hiya sakabehane kaum. Berarti berapa orang yang diumeti, dikelilingi, ajma'ina, semua satu persatunya, tidak hanya 1, 2, 3, tapi semua telah tuftu, telah saya kelilingi. Itu adalah makna-makna daripada lafaz-lafaz taukid masyhurin, ada 4 tadi. Untuk 3 lafaz yang terakhir ada at-ta'u, ab-ta'u, dan ab-sa'u. Itu faedahnya untuk mengikuti ajma'u.
Berarti meskipun dia nggak ada, nggak apa-apa karena fungsinya hanya sebagai pengikut. Ya, jika ajma'u rafa, ya ikut rafa. Misalnya faza al-mujtahiduna ajma'una akta'una. Faza wis bahagia sopo al-mujtahiduna piro-piro wong kang rajin ajma'una hiya sakabehane mujtahidun akta'una hiya sakabehane mujtahidun. Jika ajma'una maka akta'una sak sigote ya dipadakno, sak i'rabe juga dipadakno. Nasab ikut nasab. Ra'aitu wis ningali sapa ingsun al-musallina ing pira-pira wong kang salat jamak ya. Maka ajma'ina hiya sakabehane musallin, abta'ina hiya sakabehane musallin. Dan yang terakhir ketika jar ilatul labi, nazartu wis ningali sapa ingsun ilatul labi marang pira-pira murid ajma'ina hiya sakabehane tulab, absa'ina hiya sakabehane tulab. Ini ada pertanyaan. Nanti jika ada pertanyaan silakan. Boleh bertanya, boleh japri atau diusahakan tetap menulisnya di kolom komentar ya, biar bisa jika ada kesalahan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya 'inda hajati ilayhi wa la tusinihi ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.